sahabat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel pengacara Santuy Official. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga sehat, sukses, bahagia, dan penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya berangkat bekerja, saya akan balas pertanyaan atau konsultasi dari teman-teman YouTube. Baik, pertanyaan yang akan saya jawab atau konsultasi yang akan saya bahas yaitu yang berkaitan dengan persidangan secara elektronik atau disebut juga dengan e-court. Electronic court atau persidangan secara atau melalui sistem elektronik atau bisa juga disebut dengan persidangan secara online. Baik, pertanyaannya ini saya tampilkan juga dari sahabat kita Nida Aida. Ini ada dua pertanyaan. Kalau tergugat tidak menjawab atau mengupload berkas perkara gimana ya? Nah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa bisa proses sidangnya berlanjut? Apa menunggu hasil jawaban dari tergugat mengupload berkasnya? Baik teman-teman sekalian, terkait dengan persidangan secara elektronik, lengkapnya sudah pernah saya bahas di dua video sebelumnya. Dan yang kali ini berkaitan dengan proses jawab-menjawabnya. Jadi dalam persidangan secara elektronik, tidak seluruh rangkaiannya dilakukan secara online. Hanya tahapan jawab-menjawab, kesimpulan, dan putusan. Itu yang dilakukan secara online. Berkaitan dengan pertanyaan sahabat kita tadi, itu dalam tahap jawab-menjawab dalam proses persidangan secara online atau e-court, di mana setiap pihak, baik penggugat ataupun juga tergugat, memiliki kesempatan yang sama dan memiliki jadwal yang berbeda untuk menyampaikan berkas masing-masing. Penggugat menyampaikan berkas gugatan, itu dengan cara mengupload berkas gugatan dalam dua bentuk, yaitu bentuk PDF dan juga bentuk Word-nya juga diupload. Dan saya mengingatkan kembali, persidangan secara e-court ini untuk saat ini hanya berlaku bagi perkara perdata saja. Kemudian ketika nanti misalkan tahapan mediasi gagal, maka akan berlanjut pada proses jawab-menjawab. Nah, kemudian dalam hal jawab-menjawab, ketika tergugat tidak menyampaikan jawabannya atau tidak mengupload berkas jawaban atas gugatan penggugat, ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Yaitu dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban. Kalau menurut saya itu bisa dianggap tergugat itu membenarkan, tidak keberatan dengan gugatan penggugat. Bisa dianggap tergugat itu membenarkan isi gugatan atau alasan-alasan dari pihak penggugat. Namun tentunya ini kembali kepada ketegasan pengadilan. Apabila tergugat dalam tempo atau jadwal yang telah ditentukan sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mengupload jawaban, tidak mengupload berkas atau dokumen jawabannya, dan tergugat juga tidak memberitahukan alasannya kenapa. Biasanya nih, kalau misalkan tergugat tidak mengupload jawaban, berkas jawaban, tapi dia memberikan konfirmasi, memberikan pemberitahuan kepada pengadilan bahwa alasan-alasan yang kuat, apakah karena sakit, atau misalkan terkendala teknis jaringan internetnya. Nah, itu bisa saja diterima oleh pengadilan alasan seperti itu. Dan nanti oleh pengadilan itu bisa dijadwalkan ulang. Memberikan kesempatan 1 minggu kepada tergugat untuk mengupload berkas jawabannya tersebut. Tapi kalau misalkan si tergugatnya nggak ngupload jawaban, ya, kemudian nggak menyampaikan pemberitahuan, alasan kenapa nggak menyampaikan jawaban, itu dianggapnya tidak menggunakan haknya sebagai tergugat untuk menyampaikan jawaban. Nah, konsekuensinya apabila misalkan tergugat ini memang benar-benar tidak menyampaikan jawaban, tidak mengupload berkas jawaban, maka tahapan jawab jinawab ini tidak akan berlanjut sampai replik duplik, tapi bisa saja langsung kepada proses pembuktian. Nanti di e-court-nya akan ada pemberitahuan, misalkan tergugat tidak menggunakan haknya menyampaikan jawaban, maka jadwal persidangan selanjutnya misalkan agenda pembuktian. Nah, itu ya teman-teman, jadi konsekuensinya apabila tergugat tidak menyampaikan jawaban, tidak mengupload berkas jawaban, dan dia tidak menyampaikan pemberitahuan kepada pihak pengadilan kenapa alasannya, apakah ada alasan yang kuat, ya. Kalau misalkan ada alasan yang kuat diberitahukan kepada pengadilan, maka pengadilan bisa menunda atau menjadwalkan kembali bagi tergugat
untuk mengupload jawabannya tersebut. Tapi kalau misalkan nggak ada pemberitahuan, maka pengadilan yang tegas akan menyatakan bahwa tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban karena tidak menyampaikan atau mengupload berkas jawabannya. Dan tahapan selanjutnya akan tetap berlangsung, akan tetap berlanjut kepada tahapan-tahapan selanjutnya. Dan ini akan lebih menguntungkan pada pihak penggugat sebetulnya. Ya, terkait dengan gugatannya apakah nanti akan diterima atau dikabulkan seluruhnya atau sebagian atau bagaimana, itu tentu nanti kewenangannya majelis hakim yang akan memutuskan perkara tersebut. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.